Georg Wilhelm Friedrich Hegel adalah seorang filsuf beraliran idealis Jerman. Hegel dilahirkan di Stuttgart pada 27 Agustus 1770 Masehi. Tokoh idealisme Jerman terbesar pasca Immanuel Kant, Hegel dikenal dengan idealisme absolut yang mencoba memberikan perspektif baru menyoal metafisika. Pada masa kecilnya, Hegel menghabiskan banyak waktu dengan membaca literatur, koran, esai filsafat, dan tulisan-tulisan lainnya. Hegel sempat menempuh pendidikan sekolah teolog tahun 1788 dan masuk di Universitas Tübingen. Tahun 1799 Masehi, Hegel pernah bekerja di Jena. Hegel di Jena berprofesi sebagai asisten profesor di Heidelberg. Setelah menjadi asisten, beliau sempat diangkat sebagai profesor di Berlin pada tahun 1818 Masehi. Pemikiran yang terkenal dari Hegel. Pemikiran metafisik Hegel. Pemikiran ini terletak pada gates yang disebut dengan roh atau spirit. Roh yang ada dalam pandangan Hegel adalah real dan konkret, yang dapat menjelma dalam berbagai bentuk sebagai word spirit yang menempati diri dalam objek-objek khusus. Pemikiran epistemologi Hegel. Pemikiran tentang epistemologi Hegel ini tidak lepas dari pemikiran metafisik dan selalu konsisten dialektikanya. Pemikiran etik Hegel. Pemikiran etika Hegel jauh berbeda dengan metafisika dan epistemologi. Sebagaimana menjelaskan tentang roh yang objektif, ia juga menyebutkan dan menjabarkan etika sedemikian rupa. Yegushkum adalah seorang filsuf berasal dari Prancis yang seringkali disebut sebagai peletak dasar dari ilmu sosiologi. Dan dia pula yang memperkenalkan nama sosiologi ini. Yegushkum yang lahir di Montpellier, Prancis pada tanggal 19 Januari 1798 adalah seorang anak bangsawan yang berasal dari keluarga berdarah Katolik. Namun, di perjalanan hidupnya, Comte tidak menunjukkan loyalitasnya terhadap kebangsawanannya juga kepada Katoliknya, dan hal ini merupakan pengaruh terhadap pergolakan sosial, intelektual, dan juga politik pada masanya. Istilah positivism paling tidak mengacu pada dua hal berikut. Pada teori pengetahuan epistemologi dan juga pada teori akal budi manusia. Istilah positivism ini identik dengan tesis Comte sendiri mengenai tahap-tahap perkembangan akal budi manusia yang secara linear bergerak dalam urutan-urutan yang tidak terputus. Perkembangan itu bermula pada tahap mistis atau juga teologi. Istilah positivism ini digunakan pertama kali oleh Saint Simon sekitar tahun 1825. Positivism ini berakar pada empirisme. Prinsip filosofok tentang positivism ini dikembangkan pertama kali oleh empiris Inggris Prancis Bacon pada tahun sekitar 1600 Masehi. Tesis positivism ini adalah bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid, yang fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivism menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta, menolak segala penggunaan metode di luar yang digunakan untuk menelaah fakta. Dalam perkembangannya ada 3 positivism. Nah, yang pertama adalah positivisme sosial, yaitu penjabaran lebih jauh dari kebutuhan masyarakat dan juga sejarah. Auguste Comte dan juga John Stuart Mill ini merupakan tokoh-tokoh utama positivism sosial.
Yang kedua adalah positivism evolusioner. Ia adalah berangkat dari fisika dan juga biologi, digunakan untuk doktrin evolusi biologik. Dan juga yang terakhir adalah positivisme kritis. Berbicara tentang positivism ini merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia pengetahuan. Keyakinan dari dasar aliran ini berakar dari paham ontologi yang menyatakan bahwa realitas ada eksis. Dalam kenyataan berjalan sesuai dengan hukum alam. Upaya penelitian dalam hal ini adalah untuk mengucapkan kebenaran yang ada, bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Positivism ini muncul pada abad 19 dimonotori oleh sosiolog Yegus Kom. Dengan buah yang ada, bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Positivism muncul pada abad ke-19 dimonotori oleh Yegus Kom dengan buah karyanya yang terdiri dari 6 jilid dengan judul The Course of Positive Philosophy. Kemudian yang ketiga adalah filosof Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer lahir di Danzig. Dia adalah putra dari Heinrich Floris Schopenhauer dan Johanna Schopenhauer. Kedua orang tuanya adalah keturunan orang kaya Jerman dan keluarga bangsawan. Ia menempuh pendidikan di Jerman, Prancis, dan Inggris. Ia mempelajari filsafat di Universitas Berlin dan mendapat gelar doktor di Universitas Jena pada tahun 1813. Dan ia juga menghabiskan sebagian besar hidupnya di Frankfurt dan meninggal dunia di sana pada tahun 1860. Lanjut pada pembahasan mengenai pemikiran filosofis Arthur Schopenhauer, di mana Arthur Schopenhauer itu berpendapat mengenai pertama filsafat keinginan dan keputusan dan hukum. Yang pertama adalah filsafat keinginan. Schopenhauer pada masa hidupnya, dia memfokuskan dirinya untuk membaca tulisan-tulisan dua filsuf terkemuka pada masa kuliahnya, yaitu Hegel dan Immanuel Kant. Schopenhauer juga mengkritik optimisme logika yang dijelaskan oleh kedua filsuf tersebut dan kepercayaan mereka bahwa manusia hanya didorong oleh keinginan dasar sendiri atau Will zum Leben, keinginan untuk hidup yang diarahkan kepada seluruh manusia. Schopenhauer sendiri berpendapat bahwa keinginan manusia adalah sia-sia, tidak logika, tanpa pengarahan, dan dengan keberadaan, juga dengan seluruh tindakan manusia di dunia. Schopenhauer berpendapat bahwa keinginan adalah sebuah keberadaan metafisikal yang mengontrol tindak hanya pada tindakan individual dan agen, tetapi juga seluruh fenomena yang diamati. Keinginan ini dimaksud oleh Schopenhauer ini sama dengan yang disebut dengan Kant dengan istilah sesuatu yang ada di dalamnya sendiri. Schopenhauer juga menambahkan bahwa hidup adalah penderitaan. Schopenhauer menolak kehendak, apalagi dengan kehendak untuk membantu orang menderita. Ajaran Schopenhauer menolak kehendak untuk hidup dan segala manifestasinya, tetapi ia sendiri takut dengan kematian. Dan yang kedua
adalah mengenai keputusan dan hukuman. Schopenhauer menjelaskan bahwa seseorang yang hendak mengambil keputusan, dia akan dihadapkan dengan berbagai macam akibat. Oleh sebab itu, maka keputusan yang diambil itu harus memiliki alasan atau dasar. Keputusan ini menjadi tidak bebas lagi bagi si pemiliknya. Pemilik itu harus diperhadapkan kepada beberapa akibat dalam sebuah keputusan. Segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang merupakan kebutuhan dan tanggung jawabnya. Segala kebutuhan dan tanggung jawab tersebut pun sudah dibawa sejak lahir dan bersifat kekal. Schopenhauer juga menjelaskan, jika tidak ada keinginan bebas, haruskah kejahatan itu dihukum?